eh, rumah seseorang gitu ya yang dikelilingi oleh hutan yang bagus gitu ya, taman yang bagus akan berbeda dengan yang dikelilingi oleh misalkan banyaknya sampah gitu kan ya. Selain dia berguna untuk kesejahteraan manusia dalam bentuk misalkan hutan itu buat penyerap karbon dan lain-lain, taman itu juga bisa seperti itu gitu kan ya. Misalkan taman kota gitu kan ya. Dia juga meningkatkan nilai daripada rumah tersebut. Nah, dia sebagai amenitas dan juga tentu kita tahu sumber daya alam menyediakan dukungan kehidupan dasar, ini sudah sangat kita pahami gitu ya, banyak kita memerlukan air gitu kan ya, dan itu disediakan oleh sumber daya alam. Hewan juga memerlukan berbagai bahkan makanan dan minuman dari alam, sumber daya alam tersebut gitu kan ya. Nah, di sini kalau kita lihat jasa dan layanan ekosistem merupakan kontribusi langsung dan tidak langsung dari ekosistem untuk kesejahteraan manusia, berarti direct dan indirect gitu kan ya. Kemarin teman-teman sudah membaca ada beberapa dibagi menjadi layanan penyediaan, pengaturan, habitat, kultural, dan amenitas yang kita kalau lihat lebih detail adalah di sini gitu ya. Dia menyediakan seperti ikan, buah gitu kan, water, raw materials, genetic resources, misalnya crop improvement dan medical purposes, medicinal resources dan ornamental resources, macam-macam gitu kan ya. Sebagai regulating services, dia berarti mengregulate tentang bagaimana untuk mengurangi dampak gitu kan ya, seperti air quality regulations, climate regulations, moderations of extreme events, dan lain-lain gitu kan ya. Supporting services, dia sebagai maintenance of life cycles of migration services gitu kan ya, dan maintenance of genetic diversity, atau untuk melihat diversity itu kan berarti kekayaan ya, banyaknya perbedaan daripada spesies tersebut, itu yang kalau kita masuk ke dalam non-use values itu gitu kan ya. Ada juga dia sebagai cultural services, ada aesthetic information, opportunities for recreations gitu kan ya. Tadi teman-teman juga udah ngebahas gitu kan ya, salah satunya bisa digunakan untuk rekreasi dan lain-lain gitu kan ya. Spiritual, bahkan ada yang spiritual di sini gitu katanya ya. Information for cognitive development. Saya nggak tahu kalau spiritual itu bentuknya kayak gimana ya. Jarang juga saya ngelihat ada yang melakukan penilaian untuk kegiatan spiritual gitu ya. Nggak tahu, mungkin makam kali ya. Nggak ngerti juga saya. Tapi itu ada dalam bagian tipologi layanan ekosistem yang bisa disediakan oleh lingkungan gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau ngelihat total economic value, berarti bisa nilai daripada ini semua, gitu kan ya. Dan bahkan yang ada di sini belum mencakup semuanya. Oleh sebab itu kita lihat lingkungan itu masih sangat besar, gitu kan ya. Lingkungan itu sangat besar dan nilai itu biasanya memang under value, gitu ya. Karena banyak sebetulnya yang belum kita nilai, gitu kan ya. Tetapi sedikit demi sedikit kita aware-kan kepada manusia, oh ada ini, ada ini, ada ini, gitu kan ya. Nanti bertambah lagi dengan kemajuan teknologi, bertambah lagi dengan kemajuan ya, informasi yang kita terima, gitu kan ya. Sehingga dapatkan total economic value-nya, gitu kan ya. Nah, ini kalau kita lihat keterkaitan antara nilai sumber daya alam dengan kesejahteraan, mekanismenya dari dua cara. Yang pertama adalah secara langsung, yaitu nilainya sumber daya alam muncul ketika kualitas dan kuantitas sumber daya alam berdampak langsung pada kesejahteraan manusia. Jadi berdampak langsungnya berarti seperti apa sih? Ya memang dimanfaatkan langsung gitu kan ya. Ada yang dibilang direct use value, ada yang dibilang direct not use value. Gitu kan ya. Kemarin kalau teman-teman sudah melakukan merangkum gitu kan ya. Seperti kualitas air sungai yang bersih akan meningkatkan kualitas kepuasan masyarakat yang memanfaatkan air sungai untuk air konsumsi. Berarti kan ini gampangnya kualitas air yang bersih berarti bisa direct use value ya. Karena kita mengkonsumsi langsung air gitu kan ya untuk yang bersihnya. Tetapi kita tahu juga berarti akan
diperlukan suatu nilai yang lain, yaitu bagaimana mengurangi polusi air, gitu kan ya, mengurangi polusi air. Ada yang tidak langsung, yaitu nilai sumber daya alam muncul ketika kualitas dan kuantitas sumber daya alam yang berperan sebagai input produksi berdampak pada kesejahteraan melalui perubahan harga dan biaya, gitu ya. Contohnya, kualitas air alami yang bersih akan mengurangi biaya produksi dan pengolahan minuman bersoda sehingga harga minuman bersoda dapat diturunkan. Ini gampangnya, ini contohnya ya, contohnya. Tetapi yang mungkin kalau di rumah teman-teman sederhananya adalah kalau teman-teman ngebor, gitu kan ya. Teman-teman ngebor kan, kalau orang Indonesia banyak yang masih menggunakan air pump ya. Pump itu maksudnya jet pump. Kalau airnya bersih mungkin cuma berapa meter gitu ya, sudah bisa keluar airnya. Tetapi kalau airnya kotor, teman-teman itu biasanya orang tuanya akan ngebor terus gitu ya, bisa sampai 50 km tuh. 50 meter salah ya, 50 km jauh kali ya. 50 meter gitu kan ya. 50 meter itu menggunakan biaya yang sangat mahal. Gitu kan ya. Yang kedua, kalau nggak bersih juga teman-teman harus menggunakan filter gitu ya. Walaupun justru kalau di luar negeri seperti di Amerika gitu ya, emang rata-rata mereka menggunakan air yang di atas gitu ya, tidak menggunakan air di bawah. Air di bawah itu memang rencananya mereka memang untuk menerapkan ekosistem yang lebih baik gitu ya. Jadi kalau di luar negeri justru memang mereka mengolah dari air di luar gitu ya, misalkan air di danau, air di laut gitu yang mereka olah, itu yang dialirkan melalui pump kepada masyarakat sekitarnya gitu ya. Jadi mengalir airnya gitu ya, bukan terus ngambil dari bawah gitu ya. Karena kalau air terus ngambil dari bawah, kita tahu itu bisa menyebabkan penurunan lahan sebenarnya gitu kan ya, bisa menyebabkan penurunan lahan. Tetapi memang kalau di Indonesia sebagian besar masih melakukan hal tersebut. Nah, di sini ini udah yang tadi ya, provisioning, regulating, cultural, supporting gitu kan ya, udah jelas. Ini bisa teman-teman baca sendiri, ada yang bisa digunakan untuk security, personal safety, secure resource access. Kalau ini kalau kita berarti kita lebih detailkan lagi gitu ya. Ada untuk basic material gitu kan ya, ada untuk health, ada untuk social relations gitu ya. Ini bisa dilakukan seperti itu. Ini kalau kita lihat panahnya berantakan sekali ya, berarti dalam artian apa? Setiap jenis ekosistem tersebut itu bisa digunakan buat masing-masing untuk security, basic material, health, dan good social relations gitu ya. Tetapi kalau kita lihat di sini semakin tebal panahnya berarti menandakan dia dampaknya semakin besar gitu ya, dampaknya semakin besar, yaitu tentang penyediaan food, fresh waters, dan juga tadi regulating, misalkan tadi aturan tentang air bersih dan udara bersih gitu kan ya, itu yang lebih berdampak gitu ya terhadap well-being manusia. Gitu kan ya. Nah, bagaimana nilai ekonomi daripada sumber daya alam dan juga hubungannya dengan willingness to pay dan willingness to accept. Gitu kan ya. Nilai ekonomi sumber daya alam memberikan peran bagi kesejahteraan manusia atau well-being melalui perubahan kepuasan. Nanti di paper yang ditugaskan teman-teman akan melihat ya bedanya apa sih nilai daripada secara ekonomi dan secara yang lainnya gitu ya. Dari psikologi gitu ya, dari para ekologi itu ngelihatnya seperti apa gitu ya. Oleh karena itu perlu diingat asumsi penting utility. Preferensi individu memiliki sifat substitutability antara komoditas. Dalam hal ini adalah aset barang dan jasa yang memiliki nilai pasar dengan tidak memiliki nilai pasar. Coba Mas Noval, substitutability itu apaan sih? Susah amat tulisannya. Kayak orang bisa milih barang lain yang punya utilitas yang sama gitu. Contohnya apa? Contohnya kayak misalnya
antara pakai PLN atau pasang pembangkit matahari sendiri gitu, Pak. Oh gitu ya. Oke, baik, boleh ya. Boleh ya. Jadi kalau teman-teman di ekonomi SDA dulu ada namanya apakah kita mau tetap pakai bahan bakar minyak gitu kan ya, ada namanya backstop point gitu kan ya, ketika kita terus ganti menjadi energi listrik gitu ya. Dan kalau nggak salah kemarin baru sehari atau 2 hari yang lalu ya, saya lihat di berita nanti tahun 2000 berapa ya katanya ya, 2040 apa 2030 gitu ya, itu nggak boleh lagi ada mobil-mobil pakai solar atau pakai bensin gitu ya. Jadi kalau sekarang punya teman-teman mobilnya masih pakai solar, pakai bensin, nanti 2040 udah nggak laku tuh ya. Jadi sebelum 2040 harus dijual tuh. Harus mengganti mobil-mobil yang menggunakan tenaga listrik gitu kan ya. Jadi tadi contoh dari Mas Noval seperti itu. Sehingga ada trade off antara komoditas yang menjadi perhatian dan pilihan seorang individu. Contoh trade off-nya seperti apa nih? Coba saya mau lihat Mas Harold Golden Tambunan. Gimana Mas Harold? Bentuk trade off-nya seperti apa Mas? Kenapa ada trade off gitu? Kayak yang Bapak bilang tadi, yang nanti 2030 nanti ada mobil nggak boleh menggunakan solar lagi ya Pak. Berarti kan akan muncul jadi mobil-mobil yang pakai solar itu dikemanakan gitu kan Pak. Jadi ada pilihan gitu. Kalau belajar di mikroekonomi dulu, trade off itu seperti apa sih? Kalau dari sisi konsumen? Pilihan Pak, kayak ada biaya opportunity, ada yang dikorbankan gitu. Itu kalau nggak salah di chapter 1 ya. Chapter 1, prinsip nomor 1. People face trade off gitu kan ya. Baik, coba saya tanya yang lain ya. Saya tanya yang lain. Saya belum puas soalnya nih. Mas Jeremy sayangnya masih belum bisa nih sepertinya gitu ya. Saya tanya kepada Mas Ferdinand, gimana Mas Ferdinand? Apa sih artinya trade off? Sebenarnya kurang lebih sama kayak Harold sih Pak. Jadi ketika seseorang menginginkan suatu barang, dia harus mengorbankan barang yang lain Pak. Jadi dia harus mempertimbangkan biaya peluangnya Pak. Oh gitu ya. Karena ada apa tuh? Kenapa dia kalau menginginkan barang yang lain, dia harus mengorbankan barang yang lain? Karena barang itu lebih memenuhi prioritas kebutuhannya begitu Pak. Jadi dia harus mengorbankan barang untuk kebutuhannya yang kurang mendesak lainnya gitu Pak. Kenapa nggak dibeli dua-duanya? Karena kemampuan ekonomi atau keuangannya yang belum memadai mungkin Pak. Ya, jadi itu intinya ya. Kenapa ada trade off? Karena kita punya apa? Kita punya keterbatasan, gitu kan ya. Terbatasan itu kalau dalam ekonomi biasanya walaupun banyak gitu ya, tapi biasanya dikategorikan sebagai income, gitu kan ya. Walaupun ada juga waktu dan lain-lain, gitu kan ya. Tapi biasanya income sehingga adanya trade off. Kalau kita mau beli A, maka kita harus trade off kepada nggak beli B gitu, misalkan seperti itu. Oke, baik ya. Selanjutnya kita berikan lagi nah, sehingga kita melihat bagaimana orang value daripada barang tersebut itu kan kalau kita lihat dari namanya willingness to pay. Ya kan, mencerminkan jumlah maksimum uang yang bersedia dibayarkan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu barang atau willingness to accept. Mencerminkan jumlah minimum uang yang bersedia diterima oleh seseorang untuk melepaskan suatu barang. Dan kita tahu willingness to pay diturunkan dari kurva permintaan. Kalau di sini dibilangnya willingness to pay diturunkan dari kurva permintaan. Kalau saya pikir kurang tepat ini ya kata-kata ini. Ini saya ambil dari itunya aja. Mungkin Mbak Hesti punya yang lebih tepat nggak Mbak? Hubungan antara willingness to pay dengan kurva permintaan itu kayak gimana sih? Mungkin kurva permintaan itu menggambarkan marginal willingness to pay-nya, Pak. Kurva permintaan itu menggambarkan marginal willingness to pay-nya, gitu ya? Oke, gitu ya.
Oke, baik. Ya, sudah nggak apa-apa deh ya. Lalu kalau gitu saya mau tanya lagi nih, gitu kan ya. Siapa yang belum di sini saya tanya hari ini? Kayaknya hampir semua saya tanya hari ini. Mas Komang Reno? Mas Komang, Iya, Pak. ada? Ada, Pak. Kalau nggak salah di ekonomi SDA masih ingat nggak willingness to pay itu cara ngitungnya ataupun demand gitu ya, cara ngitungnya ada dua jenis ya. Ada yang buat public goods, ada yang buat private goods gitu ya. Ada yang beda tuh kalau melihat willingness to pay atau jumlah atau market demand-nya, ngitungnya gimana tuh kalau public goods? Karena kan kalau SDA lebih banyak public goods atau common goods ya. Mungkin itu Pak, dilihat dari luasan turun di bawah kurva demand itu Pak. Gimana tuh caranya tuh? Itu kan cara ngitung willingness to pay-nya ya. Ya, iya Pak. Gimana? Kan ada yang masih ingat nggak kalau bedanya antara private goods sama public goods cara ngitung willingness to pay-nya ataupun demand-nya? Kurang ingat Pak saya, Pak. Kalau yang privat sama Kurang ingat ya. Kalau kurang ingat berarti negatif 1 boleh nih saya kasih gitu ya. jangan Pak. Selanjutnya nih saya mau minta siapa lagi nih? Mas Johansen Petrus. Bisa menambahin nggak dari Mas Komang? Apa yang bisa ditambahin? Halo, ada orangnya nggak ya? Oh, ada tuh. Ada sebelah kiri banget. Silakan Mas Johansen. Gimana tuh ngebedain antara willingness to pay untuk public goods dengan private goods? Sedangkan kalau SDA itu lebih banyak public goods kan ya, ataupun common goods tuh, sehingga ngitung willingness to pay-nya juga beda. Kalau nggak salah kemarin ada ya di ekonomi SDA seperti itu, dan saya dengar dari Mbak Hesti, Mas Johansen katanya dapat A katanya ekonomi SDA-nya. Enggak Pak, kebetulan. Oh enggak ya. Oke, baik. Jadinya berapa? Nggak usah dikasih tahu berapa aja. Maksudnya gimana tuh cara ngitung willingness to pay-nya? Kalau Seingatmu, gimana seingatmu? apa ya? Pernah dengar yang namanya horizontal summation sama vertical summation nggak? Tuh, lagi ngeklik dia tuh. Pelajaran dulu ada nggak ya? Kalau di screen ini udah nggak ada, Mas Johansen. Klik-klik sampai akhir nggak ada tuh. Gitu. Tapi saya ingat dulu saya pernah ngajarin itu, gitu kan ya. Belum ingat ya? Iya Pak, kebetulan. Oke, kalau belum ingat berarti cancel deh nilainya. Gitu ya, Mas Komang juga nih saya cancel nilainya daripada saya negatifkan kan ya. Coba saya minta Mbak Sinta. Mbak Sinta nih orang Lampung gitu katanya kan ya, kalau orang Lampung katanya belajarnya kencang nih gitu. Gimana Mbak Sinta? Pernah dengar horizontal summation sama vertical summation nggak? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Kan ada itu ya di ekonomi SDA ya. Atau ya yang setahu Mbak Sinta dulu, gimana nih cara ngitung bedanya, cara ngitung kalau private goods sama public goods untuk ngitung willingness to pay-nya gitu kan ya. Karena kan teman-teman udah belajar semua nih ya. Udah lulus semuanya gitu ya. Nggak ada komen Mbak Sinta? Kurang tahu saya, Pak. Baik, kalau gitu saya tawarkan kepada yang lain nih yang mau nambah angka kredit gitu ya.
Siapa tahu minggu depan ditanya nggak bisa ngurangin, jadinya kalau minggu depan dikurangin masih ada tabungan sekarang. Silakan. Kalau ada yang tahu cara ngitung willingness to pay antara private goods sama public goods gitu ya, karena cara ngitungnya beda. Pak, izin berpendapat, Pak. Iya, Mbak Nabila, silakan Mbak Nabila. Kalau misalkan seingat saya begitu ya, Pak. Kalau untuk barang publik itu karena dia kuantitasnya banyak dan mudah didapatkan, jadi ketika income-nya bertambah maka keinginan masyarakat itu bersedia untuk membeli kuantitasnya itu berkurang gitu, Pak. Tapi kalau misalkan untuk public good yang mungkin terbatas seperti itu, jadi ketika harganya pun bertambah maka dia kemungkinan besar akan tetap mau membelinya seperti itu, Pak. Mungkin. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Makasih Mbak Nabila. Saya apresiasi sudah berani berpendapat ya. Walaupun kurang pas menurut saya gitu, tapi nggak apa-apa. Itu keberanian saya nilai itu +1 gitu ya. Beda sama yang tadi. Nggak saya nilai jadinya. Ada lagi? Ya, Mas Noval. Gimana Mas Noval? Seingat saya kalau nilai willingness to pay itu disurvei langsung ke orang gitu, Pak. Cuma saya nggak ngerti itu yang public apa yang private. Oke, gitu ya. Di survei langsung gitu ya. Oke, baik. Kalau di survei langsung artinya apa? Nggak tahu juga ya. Oke, baik. Nggak apa-apa. Mas Noval, terima kasih. Ada lagi, satu lagi saya berikan kesempatan. Kalau ada yang mau berpendapat. Kalau saya beri kesempatan kayak gini harusnya banyak nih, karena kalau salah pun tetap saya kasih angka gitu ya. Beda kalau saya panggil nggak bisa, itu nggak saya kasih angka kalau nggak bisa, atau bahkan saya kasih negatif kalau angkanya udah banyak. Pak, saya mau izin berpendapat, Pak. Ya, Mas Raditya Putu, silakan. Kalau menurut saya cara membedakannya itu kan pertama harus melihat dulu dari sifat barang itu apakah public dan private. Sudah hampir mirip dengan teman-teman yang lain bahwa pertama kita bisa melakukan kita melihat dulu ketersediaan barangnya, kemudian bagaimana dia performanya di pasar itu, dan yang terakhir itu yang menurut saya bisa berkasih pendapat adalah terkait dengan disurvei masyarakat tersebut, Pak. Dalam artian kalau kita menawarkan barang ini yang bersangkutan mau beli berapa, itu nanti ada datanya, mungkin bisa dikalkulasikan, dianalisis lebih lanjut sehingga ketemu bisa berupa grafisnya, berupa grafik atau apa, sehingga bisa mencerminkan willingness to pay-nya. Itu menurut saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik, makasih Mas Radit gitu ya. Jadi teman-teman sepertinya karena terlalu banyak kuliah kali ya, jadi udah agak lupa mungkin ya. Udah agak lupa artinya apa itu, tapi nggak apa-apa. Memang kuliahnya sangat banyak. Saya kalau waktu saya di STAN juga gitu ya. Jadi teman-teman masih ingat mungkin kalau private good kan contohnya misalkan adalah jilbabnya Mbak Sinta gitu ya. Jadi yang bisa pakai jilbab hanya yang beli saja gitu kan ya, yang beli saja. Sehingga apa? Ketika kita ngitung willingness to pay-nya, walaupun bentuknya tadi adalah sama sebenarnya, itu misalkan survei, kita survei ke Mbak Sinta. Mbak Sinta, kalau harga jilbab ini 1.000, Mbak Sinta mau beli berapa? Gitu kan ya. Kalau harganya 2.000, Mbak Sinta mau beli berapa? Dan cara jumlahinnya berarti kita butuh jilbab berapa? Berarti kan kita ngelihat ya dari jawaban Mbak Sinta, jawaban Mbak Tita, gitu ya, Mbak Wahyu Ningtyas, gitu kan ya. Ketika harga 1.000, Mbak Sinta mau beli berapa? Mbak Tita mau beli berapa? Mbak Wahyu Ningtyas mau beli berapa? Itu yang kita sebut dengan apa? Horizontal summation. Jadi kan ya, jadi seperti itu. Oh ya, berarti kita beri produksi jilbab adalah 10 karena Mbak Sinta mau beli 3 untuk harga 10.000, Mbak Tita mau beli 3, Mbak Wahyu mau beli 4. Misalkan seperti itu. Gitu kan ya. Beda dengan public goods. Kenapa? Public goods barangnya sudah kita mau memproduksi berapa. Gitu kan ya. Dengan memproduksi berapa, itu orang-orang dengan produksi segitu dia mau membayar berapa, gitu kan ya. Jadi kalau di ekonomi SDA mungkin pernah ingat dulu ada soal tentang kalau kita mau konservasi hutan misalkan
1 hektar atau 10 hektar atau 100 hektar, gitu kan ya. Untuk 1 hektar dia mau bayar berapa, 10 hektar dia mau bayar berapa, 100 hektar dia mau bayar berapa. Jadi yang kita hitung apa? Yang kita hitung adalah vertical summation-nya. Ya, jadi yang mau bayar 1 hektar itu dia mau bayarnya berapa, 10 hektar dia mau bayarnya berapa. Kita jumlahinnya ke atas. Jadi yang kita jumlahin ada willingness to pay-nya dia. Beda sama tadi ketika kita mau jilbab adalah ketika harga 10.000 dia mau beli berapa. Gitu kan ya, kuantitasnya kita jumlahin. Kalau ini adalah willingness to pay-nya atau harganya yang kita jumlahkan. Karena kita sudah menentukan kuantitasnya sudah ditentukan, kita mau bikin 10, 20, 30, gitu kan ya. Kenapa kita bikin seperti itu? Karena walaupun ada yang nggak mau bayar ketika kita sudah bikin 10, gitu kan ya, dia tetap bisa menikmati 10. Kalau kita bikin 20, walaupun nggak ada yang bayar, ada yang nggak bayar, dia tetap bisa menikmati 20. Beda dengan Mbak Sinta tadi, Mbak Sinta beli 3, maka yang lain yang nggak bayar, dia nggak bisa menikmati 3. Gitu kan ya, sehingga yang kita jumlah adalah vertical summation-nya. Nah, mungkin sekarang sudah mulai ingat ya, dengan hal seperti itu. Gitu cara menghitung willingness to pay, terutama untuk public goods, karena kita banyak menghitung tentang public goods-nya. Gitu kan ya, kalau kita lihat gambar public goods itu seperti demand-nya, gitu kan ya. Demand-nya berarti gampangnya di sini kita mau melakukan restorasi hutan sebesar 20 hektar atau 40 hektar, 60 hektar, 80 hektar, 100 hektar, yang kita hitung adalah summation-nya ke atas gitu ya. Misalkan Mbak Hesti mau bayar 2. Misalkan di sini adalah 2 juta gitu ya, 2 juta. Lalu Mas Harod mau bayar 3 juta, berarti 2 juta tambah 3 juta adalah 5 juta. Gitu ya, yang kita jumlahkan adalah di situ. Gitu kan ya, untuk kita membangun 20 hektar. Misalkan gitu ya. Itu kemarin kalau kita melihat dari konsum umum, willingness to pay dan willingness to accept. Lalu kenapa tadi saya katakan ini sebenarnya kurang pas nih, WTP diturunkan dari kurva permintaan. Tetapi kalau saya bilang adalah justru kurva permintaan itu didapatkan daripada pilihan konsumen, gitu kan ya. Pilihan konsumen terhadap value atas barang yang value-nya itu didapatkan dari willingness to pay-nya mereka, gitu kan ya, willingness to pay-nya mereka, gitu ya. Tapi ya oke lah, sama. Sehingga kita bisa menghitung waktu itu ada namanya surplus konsumen dan ada surplus produsen, gitu kan ya. Surplus konsumen itu berarti yang di bawah demand dan di atas harga, gitu kan ya. Ini adalah surplus konsumennya. Sehingga kita bisa tahu juga penilaian ekonomi aset barang dan jasa didasarkan pada nilai moneter yang diberikan individu atau harganya dikalikan kuantitinya, nilai moneternya. Nah, willingness to pay untuk menilai daripada value yang dia berikan, gitu kan ya. Mencerminkan intensitas preferensi untuk manfaat atau mengurangi kerugian mungkin harusnya, gitu kan ya. Preferensi didasarkan pada nilai-nilai yang melekat pada barang dan jasa. Sedangkan kalau willingness to accept adalah merujuk pada sejumlah uang yang dianggap sebagai kompensasi untuk melepaskan manfaat, gitu kan ya. Kalau di sini untuk mendapatkan manfaat atau memperoleh manfaat, di sini untuk melepaskan manfaat dan mencerminkan nilai manfaat tersebut yang dia mau lepaskan, gitu kan ya, atau kerugian yang tersebut yang dia mau lepaskan atau dia pengurangan kerugian yang harus dia lepaskan, gitu kan ya. Nah, sehingga kita udah tahu apa itu willingness to pay, apa itu willingness to accept, kita udah tahu bagaimana cara menilai willingness to pay dan willingness to accept tersebut, gitu kan ya. Sehingga tugas kita sekarang udah selesai, gitu kan ya. Yang berat sekarang adalah teman-teman tugasnya lagi, ya. Kita tahu di sini teman-teman sudah memberikan kepada saya kelompok ya, kelompok. Aduh, ya error dia. Sebentar ya, nih.
Iya. Sebentar, dia error. Ya, di sini ada apa ini? Ada tugas kelompok, jadi nggak sendiri-sendiri ya, tetapi kelompok membuat ringkasan. Di sini dikatakan ringkasannya adalah maksimal 10 halaman, gitu ya. Dan presentasi, jadi presentasinya nggak dibebaskan, terserah berapa slide, tetapi satu grup itu maksimal 20 menit, gitu ya. Dipresentasikan pada pertemuan keempat, berarti pertemuan minggu depan, gitu kan ya. Saya akan pilih random 2 grup, gitu ya. Yaitu grup 1 akan mempresentasikan, jadi nanti yang bikin, karena teman-teman kemarin udah bikin 7 grup kan ya, ada grup 1, 2, 3, 4 gitu ya. Teman-teman melakukan ringkasan dan presentasi, masing-masing grup membuat ringkasan dan presentasi tentang paper yang ada ekosistem, judulnya Ecosystem and Human Well-being Health Synthesis, gitu kan ya. Berarti ini hubungan bagaimana ekosistem dan kesehatan masyarakat, salah satunya seperti itu, gitu ya. Ini ada banyak ya, ada 100 halaman, masing-masing ini 100 halaman lebih, gitu ya. Makanya saya bikin kelompok biar nggak terlalu berat, tetapi saya minta setiap grup, berarti grup 1, 2, 3, 4 itu masing-masing membuat papernya, membuat rangkumannya, boleh pakai Word aja gitu kan ya, dan membuat slide-nya gitu ya. Bebas slide-nya berapa aja, tapi perkirakan kalau saya besok minta jelaskan, teman-teman bisa menjelaskan selama maksimal 20 menit. Gitu kan ya? Maksimal 20 menit akan saya random pilihnya gitu ya. Kenapa saya random? Mungkin saya besok dapatnya saya pilih misalkan grup nomor 3. Wah, nomor 1, 2, 4 enak dong Pak, tenang gitu ya. Nomor 1, 2, 4 akan kebagian mungkin di minggu berikutnya. Gitu kan ya. Dan grup 5, 6, 7 atau 8, kalau ada yang 8 grup ya, kalau kita 7 grup kalau nggak salah, itu adalah economic valuation of, namanya papernya economic valuation of natural resources. Ini juga di atas 100 halaman, oleh sebab itu saya bentuknya grup. Gitu kan ya. Jadi teman-teman merangkum apa ada yang di dalam paper itu, gitu ya. Apa aja yang ada di dalam paper itu, terutama yang berhubungan dengan penilaian ya. Penilaian, metodologinya, apa yang dinilainya, kenapa dinilai, itu yang penting gitu kan ya. Itu yang penting apa misalkan sebab-sebabnya apa gitu ya, itu yang penting. Kemarin kita sudah lihat ini yang sudah diberikan kepada saya nih ada 7 kelompok, berarti kan kelompok 1, 2, 3, 4 ini yang tentang health, nah yang ini tentang valuations, kelompok 5, 6, 7 gitu ya. Membikin ada papernya maksimal 10 halaman, papernya bentuknya rangkuman gitu kan ya, dan ada presentasinya gitu ya. Itu yang akan saya pilih, berarti saya akan pilih 1 dari kelompok 1 sampai 4, antara 1 sampai 4, dan saya pilih 1 di antara kelompok 5, 6, 7 gitu ya. Itu aja. Waktunya sampai kapan? Sama persis seperti yang kemarin ya, sampai sebelum minggu depan, sebelum pertemuan kita gitu ya. Dan biasanya saya lihat ngumpulinya akan tengah malam nanti ya, banyak tengah malam kalau ngelihat dari pertemuan kemarin-kemarin. Tapi ya itu hak teman-teman, terserah gitu ya. Kalau saya sarankan sih kerjanya enakan secepatnya gitu ya. Tetapi sekali lagi saya serahkan kepada teman-teman. Baik, sampai sini sebelum kita sudahkan dan teman-teman bisa mulai bekerja, ada yang mau ditanyakan? Pak, saya izin bertanya untuk tugas, Pak. Iya, Mas Radit, gimana? Itu kan kita buat ringkasan dan presentasinya, Pak ya. Berarti nanti yang dikumpulkan itu di LMS satu kelompok satu saja, dan juga outputnya itu berarti hanya ringkasannya atau sama
presentasinya juga, Pak. Oke, jadi yang dikumpulkan itu adalah bentuknya PDF. Di situ sudah saya buka, maksimal yang bisa dikumpulkan adalah 2 file. Berarti satunya file PDF tentang resumenya, satu file PDF tentang presentasinya. Gitu ya. Untuk pengumpulannya apakah satu kelompok satu saja atau setiap Ya, anggota satu kelompok cukup satu ya, satu kelompok cukup satu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Mohon maaf Pak, untuk objek yang di PDF, yang di Excel tadi itu ada kesalahan penulisan Pak di kelompok 1. Itu harusnya perikanan saja Pak, nggak ada teknik, nggak ada ternak udangnya. Oh iya, baik. Nanti tinggal diatur saja ya. Tapi yang lain nggak ada perikanan lagi kan ya? Nggak ada. Baik, jadi boleh ya. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, baik. Kalau nggak ada, itu dulu dari pertemuan kita. Sebentar aja kan kita kuliah ya. Yang banyak itu teman-teman bacanya gitu ya. Bacanya, diskusinya. Karena teman-teman sebenarnya udah dianggap ahli gitu kan ya. Ahli karena udah lulus ekonomi sumber daya alam. Tinggal mempraktekannya bagaimana gitu kan ya. Mempraktekannya bagaimana. Oke, itu aja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan kalau memang tidak ada halangan gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.